Selamat Selamat pagi pagi adik-adik adik-adik. semua. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pasti nggak baik di rumah? kan? Weh. Lose, baik gak Lose? Baik sekali. Weh, sama dong. Gimana? Ini hari ini adik-adik bahagia nggak? Senang semua ya? Harusnya sih begitu. Harusnya sih senang karena kita mau memuji Tuhan hari ini. Bener banget. Mari sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bertemu walau kami tidak bertatap muka secara langsung, kami dapat bertemu melalui YouTube. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, mari kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Bahasa Mandarin. 主的学校，主的学校，是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相信，快乐的幸福新生命，学习相近，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意顺行。一生一世荣耀主名。Weh, gimana Lose? Semangat gak? Oh, masih semangat sepertinya nih. Adik-adik, lagu tema hari ini tema Tahun ini ya. 1 tahun kita. Iya. Tahun ini apa ya adik-adik ya? Ada yang ingat lagu tema tahun ini apa? Ayo. Ayo. Apa judulnya? Apa ya? Loh, kok lupa juga loh yang ini. Judulnya Pelangi Kristus. Apa? Oh, luar biasa masih ingat. Ayo kita nyanyikan Pelangi Kristus. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus yang menyelamatkan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, Ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Ya. Kamu mau nyanyi lagu apa lagi nih yang kira-kira? Apa ya?
Sebenarnya Lause ini iri loh sama adik-adik loh, karena Tuhan itu sangat sayang sama adik-adik. Mari kita nyanyi lagu Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Pertama pakai bahasa Indonesia. Yang kedua kita pakai Mandarin. Nah, Lause Evan pimpin kita dalam bahasa Mandarin. Pelan-pelan dulu ya, jangan tahu ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Bahasa Mandarin ya, pelan-pelan. 小小的朋友们，耶稣爱你；少年的朋友们，耶稣爱你；青年的男女们，耶稣爱你；爸爸妈妈、婆婆公公，耶稣爱你。Adik-adik siap dengar firman Tuhan gak? Siap ya harusnya ya. Iya dong. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mandarin ya. Nga tahu Huan wo de ming zi,听啊他呼唤你名字，听啊他呼唤我的名字，他也呼唤你的名字。哦，珍惜了，哦，珍惜了，主耶稣非常的爱我，爱我，哦，珍惜了。Ya, setelah ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Lause Fide. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Lause Fide. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah menemukan kami sehingga kami bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami juga bisa sama-sama belajar melalui kisah yang ada di firman Tuhan, supaya kami juga bisa lebih memahami tentang kesabaran. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik kira-kira hari ini kan tentang kesabaran nih adik-adik. Kesabaran tuh apa ya? Kesabaran itu waktu kita sama mama kita gitu ya, terus mama kita lagi kerjain sesuatu, terus adik-adik bilang, "Mah, adik mau ini," gitu. Terus mama bilang, "Enggak, nanti dek, mama lagi ngerjain pekerjaan." Terus kalau adik-adik marah, "Ih, aku kan mau sekarang, Mah." Itu namanya bukan kesabaran. Kalau sabar itu, "Oke Ma, aku tunggu ya, nanti aku duduk sebentar, nanti aku tunggu mama sampai selesai pekerjaannya." Nah, itu adalah kesabaran. Nah, kesabaran ini baik atau jelek ya adik-adik? Tentu aja baik. Karena baik makanya masuk ke dalam rasa dari buah-buah roh loh. Kemarin kan kita udah banyak belajar ya tentang rasa-rasa buah roh ya. Yang hari ini tentang kesabaran. Terus adik-adik, kesabaran itu sangat penting loh. Kenapa? Karena itu memang yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Baik
adik-adik maupun papa, mama, pokoknya semuanya itu harus memiliki kesabaran. Itu adalah sebuah bukti kalau kita itu sudah hidup di dalam Tuhan. Kok bisa gitu ya? Iya, karena itulah karakter orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau belum sabar, itu perlu dipertanyakan. Nah, adik-adik, zaman dahulu ada seorang raja. Dia ini ditolak oleh Tuhan karena sikapnya yang tidak sabar. Salah satunya tidak sabar. Banyak sih yang membuat dia tuh ditolak, tetapi yang salah satunya itu adalah tidak sabar. Mau tahu nggak kisahnya? Yuk kita sama-sama buka di 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Wah, ini ceritanya panjang banget adik-adik, ayat 1 sampai 22. Nah, Lause akan rangkumkan dalam sebuah cerita ya, supaya adik-adik nggak capek cuman baca aja, tapi nggak ngerti nanti. Jadi, Lause akan ceritakan. Jadi, ini adalah sebuah kisah tentang seorang raja dari Israel, yaitu Raja Saul. Raja pertama yang ada di Israel. Nah, Raja Saul ini, dia menjadi raja, lalu dia ini melakukan beberapa peperangan dengan teman-teman sekutunya. Wah, puji Tuhan loh adik-adik, mereka berhasil, mereka menang dalam peperangan. Dan karena mereka menang, Saul seneng dong. Wah, seneng banget kita menang. Yaudah, yuk kita umumin. Nah, waktu mengumumkan, si Raja Saul ini merasa, kayaknya kalau cuman di Israel kayaknya nggak cukup deh. Ayo kita beritakan ke semuanya, ke seluruh negeri. Di ayat yang ketiga, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Wah, Saul ini karena pengen banget semua orang tuh tahu dia itu menang, makanya dia itu sampai minta orang untuk mengabarkan berita kemenangan ini ke seluruh negeri, termasuk negeri-negeri yang mereka kalahkan. Dan maka dari itu yang negara yang dikalahkan itu geram. Salah satunya adalah Filistin. Nah, di Filistin ini banyak orang-orang yang besar adik-adik. Masih ingat sama Goliat? Iya, Goliat itu orang Filistin. Dan memang orang Filistin itu gede-gede gitu ya, dan hebat-hebat adik-adik. Maka dari itu Filistin tuh marah karena berita kemenangan Saul tuh disebarkan ke seluruh negeri. Orang-orang Filistin tuh merasa direndahkan sama Saul. Wah, akhirnya orang Filistin marah. Mereka ngajakin mereka perang. Orang Filistin kesel gitu ya. Wah, dasar Saul kurang ajar, kayak gitu. Terus akhirnya, orang Israel sama Saul takut. Saul takut sekali. Terus orang Israel tuh pada, gimana nih raja, gimana ini nasib kita. Saul juga panik. Aduh, gimana ya? Terus selanjutnya orang-orang yang mengikuti Saul itu mulai mundur adik-adik karena merasa takut sama orang Filistin. Waduh, Saul semakin panik nih. Nah, habis itu ada sebuah perintah yang diberikan Saul, yaitu untuk menunggu Samuel dalam 7 hari lamanya untuk membakar korban bakaran bagi Tuhan. Nah, karena saking paniknya ya, aduh kok 7 harinya lama ya, Saul tuh mulai panik. Dia jalan ke sana, kemari, kiri, kanan. Aduh, gimana ya? Jadi Saul itu panik sekali sampai dia udah gak sabar lagi 7 hari. Kok Samuel belum datang-datang? Sudah. Akhirnya dia panggil itu pelayannya. Sekarang bawa korban bakaran ke depanku. Aku yang akan mempersembahkan korban bakaran itu. Wah, akhirnya Saul yang melakukan persembahan korban bakaran
kepada Tuhan. Padahal peraturan waktu itu yang boleh mempersembahkan korban bakaran itu hanyalah imam. Tetapi Saul karena tidak sabar, karena merasa Samuel ini kok nggak datang-datang, akhirnya dia yang mengorbankan korban bakaran. Dan tiba-tiba Samuel datang dan kaget, loh, kok Saul? Dan Saul lihat ke Samuel, Samuel sudah datang. Dan Samuel lihat, apa yang kamu perbuat ini? Kenapa ini kamu bakar korban bakaran sekarang ini? Terus Saulnya bilang, lah kamu kok lama? Aku lo nungguin kamu dari tadi. Kenapa kok baru datang? Makanya aku langsung kerjain karena ini lo lihat rakyat tuh udah pada mundur, udah pada takut. Terus kamu masih di sana lama. Ya udahlah, aku aja lah yang korban bakaran. Wah, dan tahu nggak apa adik-adik perkataan Samuel? Mungkin menurut Saul dia akan memuji, wah pinter banget kamu Saul, untung loh kamu cepat kerjainnya, nanti jadinya doa kita sudah tersampaikan sama Tuhan. Enggak, Samuel tidak berkata demikian sama Saul. Apa yang dikatakan Samuel kepada Saul? Kita coba lihat di ayatnya yang ke-13. Kita baca bareng-bareng yuk, buka Alkitabnya, 1 Samuel 13 ayat 13. Gampang ya, 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, kita lanjutin ke ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Wah, ternyata dimarahin tuh Saul sama Samuel. Dan dikatakan dia tuh bodoh. Karena apa? Tidak mematuhi peraturan Tuhan, tidak sabar dalam menunggu perintah daripada Tuhan. Kalau Tuhan suruh tunggu, dia nggak mau. Dia nggak sabaran adik-adik. Wah, bahkan Saul dihukum. Dia dikatakan kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Wah, Saul digeser. Tuhan tidak mengindahkan Saul. Wah, sedih banget ke adik-adik. Sedih banget adik-adik. Bayangin aja, ketika kita tidak sabar, kita dikatakan bodoh adik-adik. Ketika kita tidak sabar, kita dikatakan sebagai orang yang bodoh. Karena tidak mematuhi perintah Tuhan. Dan apa dampaknya adik-adik bagi Israel? Wah, lumayan adik-adik. Udah Saul disingkirkan. Dan juga sejak itu Filistin tidak mau lagi membuat senjata untuk bangsa Israel. Dan pada akhirnya mereka tidak mempunyai senjata. Wah. Coba lihat adik-adik. Ketidaksabaran daripada Saul mengakibatkan banyak hal. Ketidaksabaran Saul merugikan banyak orang. Nah, adik-adik, kita sudah lihat ya dari kisah ini bagaimana Saul ini pada akhirnya tidak diindahkan Tuhan dan tidak lagi menjadi raja yang dipilih oleh Tuhan. Sungguh sedih sekali. Maka dari itu adik-adik memiliki kesabaran, menunggu waktunya Tuhan, itu sangat penting. Menunggu waktu Tuhan, Lause, maksudnya apa? Nah, begini adik-adik. Waktu Tuhan sama waktu kita itu berbeda. Nah, kalau waktu Tuhan itu
waktu yang mungkin menurut kita tuh bisa lama banget, tapi waktu Tuhan itu pasti terbaik. Kenapa? Karena apapun yang diperbuat Tuhan itu pasti baik buat kita. Meskipun tuh lama banget, tapi itu yang pasti jadi yang terbaik bagi setiap kita. Jadi kalau kita lebih mengikuti waktu kita misalnya melakukan sesuatu, terus kita nggak tanya Tuhan dulu, langsung aja kita melakukan apa yang kita pikir benar. Wah, itu namanya juga tidak mengikuti waktunya Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang, tunggu, ya kita harus menunggu. Ih, dari mana lo bisa dengar katanya Tuhan? Emang Tuhan langsung bicara gitu? Enggak. Jadi Tuhan itu bakal berbicara melalui apa? Firman Tuhan. Makanya adik-adik, untuk membaca firman Tuhan tiap hari itu penting loh adik-adik. Nah, siapa hayo yang jarang banget baca firman Tuhan tiap hari? Nah, makanya kita harus sering baca firman Tuhan. Tiap hari kita baca. Nah, itu adalah jawaban-jawaban Tuhan. Jawaban-jawaban Tuhan tuh ada di Alkitab. Kak, saya nggak bisa baca loh. Tunggu dulu. Mungkin kita nggak bisa baca, tapi mama papa kita bisa kan? Kalau mama papa kita bisa, ayo kita datang ke mama papa dan bilang, "Mapa, ayo kita renungan bareng." Nah, makanya nggak ada alasan buat kita bilang nggak bisa baca, belum bisa baca Alkitab. Karena papa mama kita harusnya sudah bisa baca Alkitab. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena itulah yang penting dalam hidup kita. Itulah yang menjadi penuntun kita. Enggak seperti Saul yang tidak mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan kehendaknya sendiri. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Karena mendengarkan firman Tuhan, maka kita bisa sabar. Mendengarkan firman Tuhan membuat kita sabar. Gitu ya adik-adik. Jadi, mari kita jadi pribadi yang sabar, anak-anak yang sabar, anak-anak yang mau patuh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata tidak boleh, kita juga melakukan tidak boleh. Kalau misalkan firman Tuhan berkata boleh, maka kita akan lakukan. Oke? Jadi, setiap hari bacalah firman Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang sabar, nggak jadi anak-anak yang marah-marah, jadi anak-anak yang suka nggak nurut orang tua. Wah, nggak boleh. Kan Alkitab juga berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kalau ada perintah itu berarti adik-adik nggak boleh melawan orang tua. Maka dari itu, yuk kita sama-sama membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita menjadi anak yang sabar dan tidak bodoh. Nah, sekarang ini adalah waktunya kita menghafal ayat. Ayat hari ini kita ambil dari Pengkhotbah 7. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-9. Yuk dibuka yuk Alkitabnya ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Oke. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lagi ya. Tuh, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, kita sekarang pakai gerakan ya. Pengkhotbah, ini bentuk P ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Lagi. Pengkhotbah 7 ayat 9.
Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karenanya begini ya. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lagi ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lagi ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Orang bodoh ini, bodoh. Oke. Lagi ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Oke, sekarang kita tutup Alkitabnya. Kita sama-sama ayat hafalan ya. 1, 2, 3. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lagi ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita sudah selesai ayat hafalannya. Diingat ya, bahwa orang yang lekas-lekas marah itu maksudnya orang yang tidak sabaran gitu ya, yang sudah melakukan sebelum mikir gitu. Jadi udah karena nggak sabar gitu, jadi melakukannya duluan baru mikirnya. Jadi itu adalah orang yang bodoh. Maka dari itu seperti Raja Saul yang dikatakan bodoh, begitu juga orang yang tidak sabar itu juga dikatakan oleh Tuhan orang yang bodoh. Maka dari itu jangan kita tidak sabar. Oke? Jangan lekas-lekas marah. Bahkan dalam hati. Jadi meskipun belum dikeluarkan, itu kalau dalam hati tetap aja tidak boleh. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa untuk sabar, untuk tidak cepat bertindak sebelum berpikir ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang menunggu waktu Tuhan, yang mengerjakan segala halnya, mempertimbangkan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Maka dari itu Tuhan bimbing kami supaya kami menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang tidak bertindak sesuai keinginan kami, tetapi bertindak sesuai keinginannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sampai jumpa. Dah. Gimana nih adik-adik? Seru kan firmannya? Harusnya seru dong adik-adik. Ayo adik-adik, tadi firmannya bahas tentang apa? Ayo, masa barusan sudah lupa? Ini maksudnya tahu nggak tadi bahas apa? Tadi bahas apa ya? Lalu juga lupa. Waduh, Kayaknya kesabaran ya? iya bener banget iya, tuh luar Lause. biasa. Mari Yuk. untuk meresponi firman Tuhan kita nyanyikan Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi adik-adik. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya adik-adik, untuk pengumuman hari ini tidak ada pengumuman yang spesial. Kita akan bertemu lagi minggu depan jam 10 pagi. Ya, untuk menutup kebaktian, Laus Evan akan pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa ya adik-adik. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami bisa kembali untuk mendengarkan firman-firman Tuhan, dan kiranya minggu depan kita masih bisa bertemu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Mari kita nyanyikan Selesai Sekolah Minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan bersertamu. Bye bye, bye bye, Tuhan bersertamu.